Ini serikot ya. Semuanya fokus. Di sini semuanya ada buku. Erin ada bawa? Oke. Oh ya, yuk. Dibuka buku cetak. Ada di bawah. Ya. Iya. Dibuka buku cetak tiknya, kita masuk di halaman 108. Ya. Buka buku cetak tik halaman 108. Oke, di sini sebuat ya. Iya. Buka buku cetak tik halaman 108. Berapa, Bin? 108. Lebih berat. Ya. Oke. Di sini dulu ya. Ya, Kak. Jangan pada aktifin suara dulu ya. Oh, hey. Nah, ini kita lanjut materi kita. Kita hari ini coba mau belajar gimana sih cara untuk membuat nih. Lihat nih, saya memperbesar tulisannya tanpa menggunakannya. Nanti kita pelajarin bareng-bareng. Kita akan belajar bagaimana cara untuk menekan tombol enter, caps lock, sama shift. Ini yang kemarin kita pelajari di minggu lalu. Sebagai contoh nih, semua di sini lagu mana yang semuanya tahu? Contohnya nih, yang jangan yang lagu-lagu yang wow. Contohnya nih, semua tahu nggak lagu Halo Halo Bandung? Tahu semua? Atau Balonku Ada 5 tahu semua? Ayo, lagu apa di sini yang semuanya tahu? Kita di sini akan belajar bagaimana cara membuat shift, caps lock, sama enter. Ayo, balonku. Judulnya apa tuh? Oke, judulnya. Jangan balonku lagi ya, Sir. Yang lain, pelangi boleh nggak? Oke, pelangi-pelangi. Itu semua tahu? Alangkah indahmu. Kamu pelukismu aku. Di sini kita bareng-bareng ya. Judulnya adalah Pelangi. Oke, nah kalau kamu perhatikan ya di sini saya buat warnanya biar lebih indah. Kita pakai yang warna biru saja nih. Oke, contoh nih. Dari Jiko itu. Jangan lupa ya, kemarin kita udah belajar gimana sih cara untuk membuat huruf besar. Nah, pertama kali kita cukup klik caps lock nih. Kita pakai caps lock, kita ketik. Pelangi, pelangi, pelangi. Pelangi. Nah, ingat, gimana sih cara untuk menurunkannya? Nih, dari baris 1, kita turunkan ke baris 2 dengan menekan tombol enter. Nah, ini saya klik enter yang kamu lihat nih. Saya perbesar dulu bagi matanya yang masih belum. Nih, saya enter. Nah, maka dia akan langsung ke bawah. Oke. Ya, di sini ya. Kalau kita buat seperti gini, pelangi. Nah, ini kan P-nya kecil, benar ya? Ininya P-nya kecil. Gimana cara untuk membuat P-nya menjadi besar? Ayo, gimana caranya? Oke, kalau kita klik caps lock, itu semuanya huruf besar. Saya pengen cuman P-nya doang. Gimana caranya? Kemarin. Oke, benar ya. Yaitu dengan menekan tombol shift. Nih, saya klik shift dia bakal biru. P. Kemudian pelangi. Ya, gimana lagunya? Pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Oke. Apakah lanjut seperti gini atau ke bawah? Ke bawah dengan cara mengetuk tombol. Oke, pelangi, pelangi. Ini ya kalau misalnya suara jelek ya. Oh, suara sebagus maksudnya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Pelukismu aku.
Oke. Nah, ini sama juga ya. Merah, M-nya harus huruf besar. Yaitu dengan menekan tombol Shift. M. Merah, kuning, hijau, Yang biru. yang biru. Oke. Jangan lupa tekan tombol Enter. Oke, di sini selanjut aja. Di langit yang biru. Kemudian lukismu siapa gerangan. Gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Oke. Oke. Nah, di sini kamu lihat nih. Apa yang kurang dari sini? Oke, spasi. Kemudian apa lagi nih? Oke, spasi. Kemudian huruf besar pakai shift atau caps lock. Kemudian apa lagi? Enter. Benar ya, ini memang tipe semua ya. Tapi karena kekurangan, enter. Pelukismu di sini spasi ya. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi. Ciptaan Tuhan. Oke, ingat ya di sini kita enter. Pelukismu agung, siapa gerangan. Di sini enter. Pelangi, ciptaan Tuhan. Oke, di sini juga kita klik spasi. Nah, sampai di sini. Untuk cara mengetik menggunakan shift, caps lock, sama enter dan spasi, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya. Nah, saya mau tanya nih, di bagian ini, mana yang salah? Ada yang salah satu masih kurang. Di bagian mana huruf besar? Oke, benar ya, yaitu di bagian P-nya huruf besar, shift, P. Nah, kemudian Angung, apa itu Angung nih? Seharusnya Agung, benar ya? Ini kita pakai backspace. Pelukismu agung, siapa gerangan. Angung, oke. Nah, temannya bilang, saya tahu lagu Halo Halo Bandung. Balanku ada 5, Merdeka, Merah Putih, Maju Tak Gentar. Oke, semua tahu ya? Maju Tak Gentar. Ada yang tahu lagunya? Oke, nah. Ibaratnya nih, kita buat satu lagi, yuk. Kita buat satu lagi nih, lagu apa nih? Biar semuanya tahu. Ingat ya, di sini untuk membuatnya kita klik Enter. Supaya membedakan. Seklik ya, di sini Enter. 1, 2. Oke. Ayo, lagu apa nih? Ayo, atau cuma satu aja nih? Atau semuanya sudah paham? Merah Putih gimana lagunya nih? Saya tahu Maju Tak Gentar nih. Maju Tak... Ibu Pertiwi gimana lagunya? Atau lagu sekarang, lagu di obo-obo, airnya di obo-obo, ada yang tahu? Oh, lagu zaman dulu nggak ada yang tahu ya? Oke, nah, jadi saya mau tanya, untuk menggunakan tombolnya ini, udah paham semua? Paham ya? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menyimpan dokumen. Saya mau tanya sebelumnya nih, nah, kita kan udah buat ketikan panjang-panjang, tiba-tiba menghilang. Kesal atau tidak? Ibaratnya juga nih, semua tahu pernah pakai aplikasi WhatsApp? Pernah? Oke. Jika misalnya nih kita chatan sama kawan kita, panjang sudah kita buat, rupanya tiba-tiba chatnya hilang. Pernah nggak? Ada yang pernah gitu? Pernah ya? Nah itu kita pasti kesal, ini udah aku buat panjang-panjang, kemana ini? Sampai di scroll-scroll gini, nggak pernah ya? Nah, di sini di bagian ini kita bisa menyimpan dokumennya. Gimana caranya? Ya, semuanya fokus di halaman 109. Ini bahasa Inggris. Fokus tralala. Oke, fokus di halaman 109.
Oke, biar nggak di komen. Perhatikan di halaman 109 buku cetak tik. Menyimpan dokumen. Nah, sama tanya dulu nih. Kalau kita punya uang, menyimpannya di mana? Kalau kita punya uang, disimpan. Kalau kita punya uang, simpannya di mana? Di safe. Oke. Banker. Kemudian lagi, Banker. celengan. Ada yang pernah nyimpan duit di saku, di kantong pernah? Atau di buku, atau di balik celana, atau di balik pakaian gitu, siapa pernah? Nah, saya pernah ngelakuin semua ini. Sampai di Tidak. 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 Oke. Ini kita lanjut ya. Perhatikan di halaman 109 buku cetak tik menyimpan dokumen. Yuk, satu orang yuk, boleh bantu sebuat baca? Oke, Julian ya, boleh ya. Disimpan dalam bentuk Harddisk. ada suatu tempat khusus folder untuk menyimpan dokumen namanya My Document. Setelah selesai mengetikkan puisi yang disebut menanam padi, kamu dapat menyimpan puisi tersebut di dalam. Oke, sampai situ aja nih Julian. Thank you ya, terima kasih. Nah, ulang. Salah satu kelebihan program pengolah kata yaitu fasilitas untuk menyimpan dokumen yang telah diketik. Dokumen disimpan dalam bentuk file pada suatu perangkat penyimpanan yang disebut sebagai hard disk. Nah, bagi yang nggak mengenal apa itu hard disk, kita anggap aja hard disk ini adalah sebuah dompet. Oke, kita anggap. Nah, ibaratnya gini ya, kemudian di dalam hard disk ada suatu tempat khusus. Nah, tempat khusus tersebut disebut sebagai folder. Nah, folder ini ibaratnya itu adalah kantong pada dompet. Kantong kan memang gini tulisannya kan kantong. Nah, jadi ibaratnya tempat khusus disebut folder itu adalah kantong-kantong pada dompet. Nah, ibaratnya nih tempat uang receh seperti uang 1000 koin dengan uang kertas beda nggak tempatnya? Sama. Ayo, nah saya nggak pernah. Oke, ibaratnya gini nih. Oke, ini adalah kita cari dompet ya. Saya buat dalam bentuk yang lebih sederhana dulu. Nah, ini adalah bentuk dompet. Biasanya ini adalah dompet laki-laki atau pria. Laki-laki di sini semuanya punya dompet nggak? Atau semua uangnya masih disimpan mama papanya uangnya? Ada yang punya dompet? Nah, ibaratnya ini. Oke? Oke. Nah, ini adalah dompet. Nah, dompet ini kan punya bagian-bagian tersendiri ya. Yang di sini ini, yang ini, tempat uang menyimpan uang uang lembar, benar ya, uang kertas. Kemudian yang bentuk seperti gini biasanya untuk menyimpan uang koin atau logam. Contohnya uang 100, uang 200, 500 sampai 1000 dan di sini tempat menyimpan kartu atau foto-foto kamu. Nah, sama juga seperti untuk menyimpan dokumen ini. Bentuknya dari bentuk apa ya secara coret ya. Oke, nah hard disk itu bentuknya seperti dompet dan tempat khusus disebut sebagai folder adalah kantong-kantong pada dompet seperti gitu ya. Nah, saya boleh tunjukin nggak hard disk itu bagaimana nih? Hard disk, kamu lihat bentuknya. Ini adalah hard disk, penyimpanan data yang ada pada komputer. Ada yang pernah lihat bentuknya? Nggak ada yang punya? Oke. Nah, ini adalah bentuk hard disk yang berguna untuk menyimpan dokumen. Sebagai contoh, kita kan tadi udah buat lagu Pelangi-Pelangi.
Kemudian, gimana cara untuk menyimpannya? Ayo coba semua dilihat. Langkah kerja menyimpan dokumen. Yang pertama, klik ikon penyimpanan atau save. Nah, ini mungkin nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, kalau untuk menyimpan dokumen di laptop itu, kita cukup klik satu gambar saja. Seperbesar sampai 200 bagi yang nggak kelihatan di offline nih. Pada ujung kiri atas nih ya, di ujung kiri atas ada gambarnya yaitu icon save. Kita mau tanya, sesuai nggak gambarnya ini dengan yang ada di buku cetak? Halaman 109. Sesuai atau berbeda atau gimana nih bentuknya? Kayak sama atau beda nih? Kamu lihat aja nih di nomor 1 bagian B-nya nih, gambarnya ini 1B. Ada lihat yang kecil ini? Yang ini nih. Sama enggak? Nah, jawabannya itu sama ya. Hanya letaknya saja yang berbeda. Nah, untuk menyimpan dokumen kita cukup klik saja ini. Save artinya dalam bahasa Indonesia apa? Menyimpan. Benar ya, save dalam bahasa Indonesia adalah menyimpan, seklik. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti begini. Kamu mau menyimpannya di mana? Mau di komputer kah, di browser kah, atau bisa menyimpan di tempat lain? Sebagai contoh, saya simpannya itu di desktop saja atau di layar laptop saya. Nah, ini sebuah desktop. Kan tadi kita nyanyi adalah pelangi-pelangi. Nggak mungkin kita buat judulnya itu adalah balonku ada 5. Kan berbeda ya, masa isinya apa, di dalamnya apa. Nah, atau contohnya, siapa di sini yang pernah buka nih? Ada tempat es krim, waktu dibuka rupanya isinya ikan. Di kulkas seperti sering gitu tuh. Nah, harusnya sesuai ya, tempat es krim seharusnya diisi sebagai es krim. Nah, ini juga sama ya. Kalau misalnya datanya itu kita simpan tadi lagu pelangi kelas 3E. Nah, kenapa? Buka. Oke. Nah, itu sering banget gitu ya. Tempatnya apa, di dalamnya apa. Berbeda dengan luarnya. Nah, di sini kita buat nih. Kita buat adalah pelangi-pelangi kelas 3E. Sesave, sesimpan. Oke, nah, maka namanya akan langsung berubah di atas ini. Apa semua ya? Jadi pelangi 3E. Tadi di save-nya disimpannya di mana, Tadi disimpannya ada di desktop nih. Saya klik minimize. Nah, dan di bagian sini. Apa ya? Pelangi kelas 3E. Dan isinya adalah ini. Sampai di sini. Ada yang mau ditanya sama saya? Tidak ada. Nah, pulang. Masih les kedua nih. Kita masih punya waktu 20 menit lagi. Masih lama. Kita lanjut lagi materi kita. Yuk, coba semua dibuka buku cetaknya lagi. Di halaman 110. Sudah. Halaman 110. Apa itu judul besarnya? Oke. Nah, ini pelajarannya cukup agak ribet. Ribetnya gimana? Menggunakan tanda baca. Ya, tadi dari yang offline yang baca, sekarang saya pengen yang online. Oke, sekarang yang online. Ada yang mau baca nggak nih dari online? Ada 23 orang yang hadir saat ini. Halaman 110 bagian C.
Oke, ya ada yang mau baca nih atau sepilih orangnya? Oke, Felisa yuk dibaca nak. Menggunakan tanda baca. Pada keyboard terdapat berbagai tanda baca. Perhatikan keyboard yang ada di hadapanmu. Dapatkah kamu menemukan tombol tanda seru? Ya, tanda seru berdampingan dengan angka 1. Perhatikan kembali keyboard, ternyata pada tombol-tombol yang lain pun terdapat banyak tanda baca. Untuk lebih jelas perhatikan gambar keyboard berikut. Oke, sampai situ dulu. Thank you ya Felisa, terima kasih. Nah, temannya udah membaca nih. Kemudian saya mau tanya, tanda seru itu di bagian mana? Semuanya kelihatan, angka 1 di mana ya? Boleh dicoret ya. Nampak ya, nih saya perbesar. Angka 1 itu di bagian ini, benar ya? Dia ada di atas satu kecil bagian yang ini, nampak semua ya? Kemudian yang nomor 2 ini, di atas nomor 2, gambar apa nih? Lambang apa? Tanda baca apa? A. Ini A. Ini apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini dibaca sebagai tanda baca @ Contohnya itu gimana? @yahoo.com atau @yahoo@gmail.com. Nah, kemudian ini tanda baca apa? Ini bentuknya seperti apa nih? Di handphone juga ada. Di kalkulator ada nggak? Ini ya. Oke, benar ya. Yang ini adalah tanda baca pagar. Kalau ini? Ya. Dolar, benar. Kemudian ini apa nih? Besar deh, biar kelihatan jelas nih, sampai 300. Kelihatan semua ya. Nah, yang ini adalah persen. Nah ini, yang ini apa nih? Ayo, ini lambang apa nih? Ayo, apa nih? Atas. Bocah-bocah ala ya. Oke, dari yang online nih, mana nih diam-diam baik nih? Ayo, ini disebut sebagai tanda pangkat. Sudah belajar pangkat nggak? Oke, nah ini adalah tanda atau lambang pangkat. Kalau ini? Oke, ini adalah dan atau N dalam bahasa Inggris. Kalau ini apa nih? Ayo. Kalau yang dari offline katanya ini adalah bintang. Yang lain apa nih? Oke, ini adalah tanda bintang atau kali. Kalau ini semuanya pasti udah tahu ya, ini apa? Apa? Oke. Buka, tutup kurung. Nah, ini. Oke, ini ada 2 tanda baca, kurang sama. Kita di sini langsung kita praktekin aja. Kita praktekin bagaimana sih cara untuk membuatnya. Oke. Jangan diberitahu nih, masih rahasia publik. Oke. Masih rahasia tersendiri. Nah, saya buat di bagian ini. Kemudian ini saya minimize dulu ya.
Kemudian, oke. Nah, tadi saya udah bilang, semuanya udah ingat ya? Atau kamu lihat aja dari gambar di halaman 110. Dan di sini tiba-tiba keyboardnya not responding jadi kecil. Si milik Kitty. Oke, gimana cara untuk membuat keyboardnya seperti gini? Kamu tinggal cari aja di bagian ini. Kamu cari, tulis aja ketik keyboard, maka akan muncul. Nah, kalau tadi kalau tadi praktikum kita bisa membuatnya, ini kan sekarang lagi kita teori ya nih. Tadi nomor 1 adalah pagar nih. Saya mau buat tanda serunya. Gimana caranya? Yuk lihat ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Nah, 0 titik sama dengan ini ya. Ini kan adalah yang di atasnya, benar ya? Ini adalah bagian bawahnya. Atasnya tadi gimana nih? Oke, pertama kali itu kita menekan tombol shift. Lihat ya. Tadi kan ini 1. Nah, cara untuk membuatnya supaya ada tanda seru, klik shift, kemudian 1. Oke, paham ya? Gampang banget. Hanya tinggal menekan benar, mengklik 1 tombol saja yaitu shift, kemudian 2 nih. Kelihatan ya? Kita buat berurut nih. Kita buat gini aja deh. Biar gampang. Ini shift, ini baru di sini 1. Kemudian nomor 2 add baru 2, 3. Oke, 4 gimana? Tadi sama juga ya. Untuk memunculkannya juga sama nih. 4. Oke, kok jadi gitu? 5. 6. 7. 8. Oke, nah kamu lihat perbedaannya yang bagian ini. Ayo, ini disebut sebagai tanda apa? Ayo, ini adalah tanda kurangnya, tanda minus. Sedangkan ini kok di bawah kayak gini disebut sebagai apa? Underscore. Oke, benar, Isabel benar. Yaitu bisa disebut sebagai underscore. Nah, gunanya itu adalah penghubung antara kata satu dengan kata selanjutnya. Siapa yang sering gimana? Kenapa Julian? Boleh satu lagi. Nah, ini paling seringnya orang-orang buat seperti gini ya, menandakan kalau dia lagi suntuk nih, sini. Jadi kayak gambar muka seperti gini. Oke. Atau contohnya nih dibuat seperti gini nih. Shift. Gini-gini. Oke, atau matanya itu tambahin satu lagi nih gini. Siapa yang pernah buat seperti gini? Nah, oke. Yang ini, tanda ini disebut sebagai, ingat, underscore atau garis bawah. Oke, ini seperti dibuat oleh Raymond Nicholas nih. Menandakan kalau ini adalah, ayo, sering buat ini. Ini artinya apa nih? Muka apa nih? Oke, benar. Muka suntuk. Aduh, banyak kali lah tugasku ini. Ginilah pasti buat mukanya nih. Gini nih. Nih, muka suntuk. Nah, ada juga yang sering buat gini ya. Kita belajar emoticon nih. Siapa yang sering buat gini? Nih. Siapa yang sering nih? Ini gambar apa nih?
Nah, nih, kayak ibaratnya dia lagi menangis atau seperti gini ya, masih banyak sekali bagian-bagiannya dan ini gampang dibuat, benar ya? Ada juga kayak ini. Oke, ada juga dibuat yang seperti gini, Sir. Ini katanya nih. Nah, nih. Atau bisa juga dibuat gini atau gini. Nah. Oke. Oke. Ya, sampai di sini menggunakan tanda baca. Paham nggak nih? Oke, paham ya? Apalagi nih, masih banyak lagi ya tanda-tanda baca lainnya. Ayo. Ayo, ini namanya adalah muka suntuk. Ini saya turun ke bawah ya. Kalau ini apa nih? Ku menangis. Kalau ini tersenyum. Tersenyum dapat duit. Oke, contohnya ya. Nah, ini banyak sekali ya dibuat teman-temannya ya. Nah, ini nih Jason nih. Oke, nah yang paling sering itu adalah seperti gini ya. Yang paling normal itu adalah titik 2 sama gini. Oke. Dan gini. Atau gini. Yaitu menangis ya. Ini gambar orang lagi menangis. Nih. Oke. Nih, dia gambarnya lagi tersenyum manja nih. Oke. Nah, temannya buat gini nih. Nah, dia otomatis ya. Oke. Nah, sampai di sini. Ini adalah biasanya icon-icon yang sering dipakai oleh orang kebanyakan. Oke. Nah, pelajaran kita sudah selesai. Mudah bukan? Ayo, mudah atau sulit nih? Mudah ya. Oke. Yang hadir ada 24. Ya, coba diaktifin kameranya dulu yuk. Kita mau absensi. Oke. Sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.